Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu merasa senang kalian terlihat sehat, antusias, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan saya Ibu Sifas, mahasiswa dari Universitas Indra Pasca PGRI Jakarta. Hari ini Ibu yang akan memandu layanan untuk kalian. Nah anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Silakan. Layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi. Betul. Jadi sederhananya layanan informasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nah, topik yang akan kita bahas juga sangat relevan dengan zaman sekarang, yaitu tentang kecanduan gadget dan dampaknya terhadap interaksi sosial. Ibu ingin bertanya, pernah tidak kalian melihat teman kalian yang lagi berkumpul dengan teman-temannya tapi asik sama gadgetnya masing-masing? Pernah, sering kan? Nah, fenomena itu disebut dengan mobbing. Jadi melalui layanan ini, Ibu berharap kalian dapat mengetahui dan memahami dampak negatif dari menggunakan gadget berlebihan. Dan lebih bijak lagi menggunakannya agar hubungan sosial kalian tetap terjaga. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kegiatan inti, Ibu juga ingin menjelaskan beberapa aturan dan sikap yang perlu kita terapkan selama kegiatan berlangsung. Ibu harap selama proses pembelajaran nanti kalian dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan tertib. Misalnya, ketika nanti Ibu menjelaskan di papan tulis mengenai materi, Ibu berharap kalian dapat menyimak dengan baik dan tidak asik dengan ributnya sendiri. Atau nanti misalkan ada temannya yang memberikan pendapat, bertanya, mohon untuk dihargai dan didengarkan dengan baik. Lalu ketika nanti ada diskusi kelompok, Ibu berharap kalian dapat berpartisipasi aktif, menghasilkan pendapat, mendengarkan pendapat teman, menerima pendapat teman, dan menyimpan pendapat teman yang sekiranya bersifat rahasia. Jadi, Ibu berharap selama kegiatan berlangsung kita dapat menjaga sikap, saling menghormati, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk semua orang. Baik, agar semuanya berkah sebelum layanan kami mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekarang kita masuk kegiatan inti. Ibu akan menyampaikan materi menggunakan PowerPoint. Semuanya mohon disimak ya. Apa itu kecanduan gadget? Jadi, di daerah digital sekarang, hampir semua aktivitas tidak terlepas dari gadget. Mulai dari belajar, berkomunikasi, hingga mencari hiburan. Kecanduan gadget ini merupakan kondisi ketika seseorang menggunakan gadget secara berlebihan dan terus-menerus sehingga sulit untuk dikontrol. Penggunaan yang berlebihan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti penurunan konsentrasi saat belajar, lalu berkurangnya interaksi sosial serta
berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kecanduan gadget. Jadi ada 5 poin di sini mau diperhatikan ya anak-anak semua. Yang pertama itu ada penurunan konsentrasi dan kemampuan berpikir. Jadi di poin pertama ini individu menjadi sulit fokus, kurang mampu mengontrol keputusan, dan cenderung bergantung pada gadget dalam berbagai aktivitas. Poin yang kedua yaitu perubahan emosi ditandai dengan mudah marah, gelisah, tidak nyaman ketika tidak menggunakan gadget, lalu menunjukkan adanya ketergantungan secara psikologis. Poin ketiga yaitu gangguan dalam interaksi sosial. Individu mengalami kesulitan berkomunikasi, kurang peka terhadap lingkungan sekitar, serta menurunnya kemampuan dan kemauan untuk bersosialisasi secara langsung. Poin yang keempat yaitu penggunaan gadget yang berlebihan. Ditunjukkan dengan durasi penggunaan yang lebih dari 5 jam per hari atau bisa lebih, serta kesulitan mengontrol waktu penggunaannya. Lalu yang terakhir yaitu dampak perilaku dan kebiasaan. Individu cenderung mengabaikan tanggung jawab, mudah terpengaruhi oleh konten negatif, serta mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk HP-nya sendiri. Anak-anak sampai sini masih pada fokus kan? Mantap. Kita akan lanjut materi kedua yaitu tentang dampak kecanduan gadget. Jadi di sini ada 4 aspek. Yang pertama tentang fisik, lalu ada psikologis, tentang interaksi sosial, dan fungsi keluarga. Yang pertama yaitu dampak fisik. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat menyebabkan menurunnya aktivitas fisik, sehingga berisiko menimbulkan masalah kesehatan seperti obesitas. Hal ini terjadi karena individu lebih banyak menghabiskan waktu duduk dan kurang bergerak atau olahraga. Lalu dampak kedua yaitu tentang psikologis. Kecanduan gadget dapat memicu gangguan mental seperti depresi, kesepian, dan kecemasan. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan pola tidur serta gangguan ADHD yang berdampak pada kemampuan belajar dan konsentrasi. Lalu yang keempat ada gangguan interaksi sosial. Individu yang kecanduan gadget cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, lebih suka menyendiri dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung. Yang terakhir ada gangguan fungsi keluarga. Kecanduan gadget juga berdampak pada hubungan dalam keluarga. Kurangnya komunikasi tatap muka antara anggota keluarga menimbulkan sikap individualis. Nah, materi terakhir yaitu cara mencegah kecanduan gadget. Yang pertama, membatasi waktu penggunaan gadget tersebut. Individu perlu mengatur durasi penggunaan gadget agar tidak berlebihan. Misalnya dengan membuat jadwal penggunaan sehingga tidak mengganggu aktivitas lain seperti belajar dan beristirahat. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan sosial. Mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, bermain bersama teman, dan atau mengikuti organisasi dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Yang ketiga yaitu menghindari penggunaan gadget sebelum tidur. Karena penggunaan gadget yang berlebihan, terutama di malam hari, dapat mengganggu pola tidur. Lalu yang keempat yaitu pengawasan dan dukungan dari orang tua atau lingkungan. Karena peran orang tua ini sangat penting agar bisa memberikan batasan, arahan, mendampingi penggunaannya secara bijak. Lalu yang terakhir ada menggunakan gadget untuk hal yang bermanfaat seperti mencari informasi dan belajar, bukan hanya untuk hiburan semata. Baik anak-anak sekalian, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang kecanduan gadget
dan dampaknya terhadap interaksi sosial. Mulai dari kemudian kecanduan gadget, ciri-ciri kecanduan gadget, dampak yang ditimbulkan, sampai dengan cara mencegahnya. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Tebo. Ya, silakan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi anak-anak sekalian, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita dapat memahami bahwa gadget memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi jika digunakan secara berlebihan, itu juga akan menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap interaksi sosial, kesehatan, dan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, kita harus mulai belajar menggunakan gadget lebih bijak dan bisa mengontrol waktu penggunaannya. Gadget memang membantu kita belajar, tetapi jika digunakan secara berlebihan, itu dapat mengurangi fokus dan kita juga jadi cuek dengan lingkungan sekitar. Nah, Ibu ingin bertanya, menurut kalian, dampak apa yang paling terasa di sekolah akibat gadget ini? Silakan. Jadi malas ngomong, terus dampaknya itu jadi sulit konsentrasi. Oke, berarti yang kalian rasakan yang pertama itu jadi malas ngomong langsung karena bisa chattingan ya. Lalu yang kedua tentang konsentrasi belajar, tentu karena kita bisa terdistraksi karena menggunakan handphone saat belajarnya. Baik, supaya kalian lebih paham, mari kita buat kelompok yang berisikan 3-4 orang. Ibu ingin kalian mendiskusikan sebuah kasus, yaitu ada siswa yang asik main game saat kumpul bareng teman sampai temannya merasa diabaikan. Tugas kalian adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, menyebutkan ciri-cirinya, yang keempat, apa solusi yang paling tepat. Ibu juga akan memberikan lembar kerja siswa dan instrumen penilaian sebagai panduan diskusi kalian. Baik, silakan berdiskusi. Kalian membuat kelompoknya sesuai tempat duduk saja biar waktunya tepat time. Terima kasih. Bagus sekali solusinya, yaitu membantu sewaktu main HP saat sedang bermain orang lain bersama orang lain ya. Betul. Ibu berkeliling dulu ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kalian persiapkan perwakilan per kelompoknya untuk
memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Mulai dari kelompok 1 sampai seterusnya. Silakan. Ayo silakan kelompok 1 dulu untuk maju. Luar biasa, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berpresentasi. Ibu sangat bangga melihat kalian aktif pada hari ini. Jadi sebelumnya tutup, hal baru apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran ini? Silakan. Kan sebelum tutup. Terus saya jadi lebih paham apa itu kami. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang coba perhatikan LKSN masing-masing di bagian rencana tindak nyata. Apa satu hal sederhana yang akan kalian lakukan mulai hari ini untuk mengurangi channel gadget? Silakan. Membatasi waktu bermain dan lebih banyak menyapa teman secara langsung. Oke, itu langkah yang hebat. Beri tepuk tangan. Sebagai kesimpulan, gadget adalah alat yang baik jika digunakan dengan bijak. Jangan sampai benda kecil di tangan kita ini menjauhkan orang-orang yang ada di depan mata kita. Ibu berharap kalian bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini di kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih peduli dengan lingkungan sosialnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.